Halo guys, balik lagi di Seeker. Nah guys, apakah kalian tahu matahari? Matahari yang bukan di atas guys, tata surya kita nih yang selalu menerangi kita kan. Matahari ini adalah nama panggung seseorang. Nah, nama aslinya adalah Margaretha Geertruida Greiche Zelle. Dia ini lahir di Belanda tanggal 7 Agustus 1876. Nah, ayahnya tuh bernama Adam Zelle. Dia tuh seorang pemilik toko topi dan ibunya bernama Ance van der Meulen. Nah, matahari ini adalah seorang penari erotis sekaligus seorang pelacur. Tapi dia dibunuh di Prancis karena diduga sebagai mata-mata dari Jerman. Nah, kode intelijen di Jerman ini tuh H21. Kalau James Bond kan di Inggris tuh 007. Nah, ini H21 di Jermannya. Nah guys, kenapa kok bisa matahari ini dibunuh dan diduga sebagai agen mata-mata Jerman? Saksikan terus video ini guys. Nah guys, gue akan cerita masa kecilnya matahari ini ya. Jadi sebenarnya matahari ini tuh lahir dari keluarga yang cukup berada. Dia juga cukup makmur guys. Cuman kenapa kok dia bisa menjadi pelacur? Jadi di tahun 1889, bisnis ayahnya ini bangkrut, yaitu toko topi itu. Nah, setelah bangkrut, orang tuanya bercerai. Dan setelah bercerai, ibunya pun meninggal. Lalu bapaknya menikah lagi. Nah, disinilah keluarganya menjadi amburadul gitu guys. Sampai matahari pun juga tinggal di beberapa tempat. Ya mungkin tinggal di pamannya atau tinggal di ayah baptisnya. Sampai di umur 18 tahun, matahari melihat satu iklan nih di koran. Yaitu ada orang yang pasang mencari istri. Nah yang pasang ini adalah kapten tentara kolonial Belanda namanya Rudolf McLeod. Nah singkat cerita, si kapten ini akhirnya pulang ke Amsterdam dan mereka akhirnya menikah. Nah setelah menikah, kedua pasangan ini masuk lagi ke Indonesia atau pindah ke Indonesia, yaitu tepatnya di Malang. Mereka dikaruniai dua orang anak, yaitu satu putra dan satu putri. Cuman sayangnya guys, rumah tangganya mereka ini juga nggak bertahan lama. Kenapa? Karena si kapten ini orangnya ringan tangan dan juga dia punya gundik. Akhirnya si matahari ini kabur ke tempat perwira Belanda lainnya. Nah disinilah matahari mulai mengenal kesenian Indonesia, yaitu tarian. Dan nama matahari ini adalah nama panggung dari kesenian tarinya matahari. Nah guys, jadi matahari itu hidup di sanggar tarinya ini. Tapi suaminya mengajak balikan. Sampai akhirnya matahari pun mau. Nah setelah balikan, mereka berdua sepakat untuk balik lagi ke Belanda. Nah setelah di Belanda, sayangnya nih sifat si suaminya tuh nggak berubah. Masih kasar juga sampai akhirnya matahari memutuskan untuk bercerai. Nah di perceraian ini, hakim memutuskan untuk si suami ini membayar tunjangan kepada matahari dan anaknya. Tapi suaminya tidak membayar sehingga matahari menjadi kekurangan. Nah disinilah akhirnya si matahari mengambil jalan pintas menjadi penari erotis dan juga pelacur. Memang kasihan juga sih guys. Nah guys, si mantan suaminya itu tahu kalau matahari ini bekerja sebagai penari erotis dan juga pelacur. Oleh karena itu hak asuh anaknya diambil oleh mantan suaminya. Ini yang membuat matahari menjadi makin frustasi dan akhirnya dia pindah ke Paris, Prancis. Tapi disinilah matahari makin menjadi terkenal, bahkan dia diundang di kota-kota besar di Eropa sebagai penari erotis guys. Nah karena inilah matahari menjadi terkenal atau banyak kenalan di petinggi-petinggi militer dan juga politisi-politisi. Nah berarti mereka-mereka ini pakai si matahari ini guys. Akhirnya matahari itu punya pacar guys. Seorang pilot tentara Rusia yang tugasnya di Prancis. Mungkin sama seperti kayak tentara Indonesia tuh sedang bertugas di negara lain. Nah namanya tuh Vadim Maslov. Dia tuh umurnya 23 tahun guys. Sedangkan matahari umurnya 40 tahun. Berarti matahari nih doyan berondong. Nah singkat cerita gini guys, sampai pesawat si pacarnya itu ditembak. Dia akhirnya luka berat. Nah si matahari ingin mengunjungi atau menengok si pacarnya. Nah waktu di rumah sakit, si matahari itu
dicegat oleh agen rahasia dari Prancis. Nah, dia ditawari untuk menjadi mata-mata Prancis. Kenapa? Karena si kapten ini namanya tuh Kapten Georges Ledoux yang nawarin si Matahari ini. Nah, dia tuh tahu kalau dulu Matahari itu pernah show atau nari di depan putra mahkotanya Jerman. Sehingga dia tahu kalau Matahari punya akses untuk mengambil informasi dari negara Jerman ini. Nah, dia tuh ditawari menjadi agen mata-matanya Prancis dan ditawari uang senilai 1 juta franc. Mungkin kira-kira sekitar 15 M sekarang ini, guys. Matahari di akhir tahun 1916 berangkat ke Madrid untuk bertemu dengan ahli militer Jerman yang bernama Mayor Arnold Kell. Nah, dia tuh minta kepada Mayor ini supaya bisa bertemu dengan putra mahkota dari Jerman. Jadi diaturkan waktunya. Nah, disinilah Matahari memberikan informasi penting tentang Prancis. Diduga apakah Matahari ini serakahkan uang karena dia mendapatkan imbalan, memberikan informasi dapat imbalan uang juga, atau memang ini taktiknya dia supaya bisa bertemu dengan putra mahkota dari Jerman. Nah, sampai akhirnya di tahun 1917 Mayor Kell tadi memberikan pesan telegram ke Berlin yang isinya kalau mata-mata Jerman ini yang berinisial H21 akan memberikan informasi penting tentang Prancis. Nah, di situ juga disebutkan siapa nomor rekeningnya, siapa nama pembantunya, bahkan alamatnya. Sehingga orang bisa tahu kalau ini tuh menuju kepada Matahari. Nah, si Arnold Kell ini tuh juga udah curiga kalau si Matahari ini tuh adalah agen dari Prancis. Sehingga dia tuh memberikan pancingan, umpan, memberitahu kalau mata-mata Prancis ini sudah memelot nih kepada mata-mata Jerman. Nah, rumornya disinilah si Matahari itu disebut double agent. Nah, karena kejadian tersebut, akhirnya di bulan Februari 1917, Matahari ditangkap di hotel di Prancis. Dan di tanggal 24 Juli 1917, Matahari ini diadili karena diduga sebagai mata-mata dari Jerman. Nah, karena info yang diberikan dari Matahari ini menyebabkan ribuan tentara Prancis mati atau gugur di medan perang. Nah, sampai akhirnya tanggal 15 Oktober 1917, Matahari ini dihukum mati di usia 41 tahun. Nah, waktu itu kan lagi Perang Dunia Pertama, Prancis kalah lawan Jerman. Dan Prancis ini ingin mencari kambing hitam. Kenapa dia bisa kalah? Jadi dia mengkambing hitamkan Matahari. Nah, Matahari ini pun juga sampai mendapat julukan, yaitu agen rahasia wanita terhebat. Dan sampai hari ini bahkan sejarawan pun juga tidak pernah mengetahui apa isi pesan yang diberikan oleh Matahari kepada agennya Jerman. Nah guys, kisah hidup Matahari ini pun juga difilmkan dengan judul Matahari di tahun 1931 dan juga di tahun 1964 dengan judul Matahari Agen H21 dan juga di tahun 1985 dengan judul yang sama yaitu Matahari. Oke guys, sampai di sini dulu ceritanya. Jika kalau kalian semua suka dengan cerita ini, kalian bisa menonton film-film Matahari yang tadi. Dan saya akan memberikan info kalau kita akan mengadakan kuis di YouTube Live. Kuis ini berkisar tentang pertanyaan-pertanyaan tentang video-video konten kami. Oke guys, terima kasih dengan like-nya, share-nya, komennya, dan juga subscribe-nya. Sampai ketemu lagi di cerita berikutnya.